Bidang keuangan UMKM dalam kantin Teh Neng. Pendahuluan. Keuangan adalah aspek krusial dalam kelangsungan dan pertumbuhan UMKM. Dalam menjalankan bisnis kantin seperti Teh Neng, pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan arus kas yang lancar, pengendalian biaya yang efektif, serta optimalisasi keuntungan sebagai UMKM. Penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang perencanaan keuangan, pencatatan, hingga analisis laporan keuangan. Latar belakang. Dalam pengelolaan keuangan UMKM, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat sangat bergantung pada data historis dan analisis tren keuangan yang akurat. Peramalan bisnis, khususnya peramalan keuangan, menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam membantu UMKM menghadapi tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan teknik peramalan yang tepat, UMKM dapat mengantisipasi perubahan dalam pendapatan biaya operasional serta kebutuhan modal sehingga mampu merencanakan strategi yang lebih baik. Rumusan masalah. Yang pertama, konsep dan teknik peramalan bisnis apa yang dapat diterapkan dalam keuangan kantin Teh Neng. Kedua, metode apa saja yang relevan bagi kantin Teh Neng. Yang ketiga, apa manfaat penerapan peramalan keuangan bagi kantin Teh Neng. Tujuannya yang pertama menjelaskan konsep dasar peramalan bisnis, yang kedua mengidentifikasi metode-metode peramalan keuangan yang relevan dan efektif untuk diterapkan pada kantin Teh Neng dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 3. Menganalisis manfaat dan tantangan penerapan peramalan keuangan di kantin Teh Neng. Pembahasan pertama mengenai konsep teknis peramalan bisnis dalam bidang keuangan kantin Teh Neng. Teknik peramalan bisnis dapat membantu manajemen keuangan kantin Teh Neng dengan cara memprediksi kebutuhan stok, pengolahan arus kas, dan mengoptimalkan biaya operasional. Ada pembahasan kedua, yaitu mengenai manfaat penerapan peramalan bagi bidang keuangan kantin Teh Neng. Yang pertama ada optimalisasi pendapatan. Dengan memahami pola pendapatan seperti peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari weekend, pada saat ada acara-acara di kampus, kantin Teh Neng ini dapat merencanakan promosi atau diskon yang tepat untuk memaksimalkan pendapatannya. Selanjutnya yang kedua ada kontrol peramalan yang efektif. Dengan meramalkan kebutuhan pengeluaran seperti pembelian bahan baku atau biaya listrik, kantin Teh Neng dapat mengalokasikan dana dengan lebih bijaksana, menghindari pengeluaran yang tidak terduga. Berikut ada metode yang relevan menurut kami untuk menganalisis kantin Teh Neng, yaitu menggunakan peramalan simple average, peramalan exponential smoothing, dan yang terakhir regresi linier sederhana. Selanjutnya ada studi kasus. Berikut contoh peramalan yang dapat diimplementasikan pada segmentasi pendapatan di warung atau di kantin Teh Neng. Setelah hasil wawancara kami, berikut kami memperoleh data 5 minggu terakhir dari hasil pendapatan bersih kantin Teh Neng. Minggu pertama pendapatan bersihnya 3 juta, minggu kedua 2.500.000, minggu ketiga 2.500.000, minggu keempat 3.500.000, minggu kelima 3 juta. Metode simple average. Di sini kita lihat rumusnya dan keterangannya. SA itu apa? SA itu melambangkan metodenya. Nama metodenya yaitu simple average. Nah, DI-nya itu apa? DI-nya itu permintaan atau penjualan pada periode sebelumnya. N-nya itu jumlah periode yang digunakan. Nah, langsung aja. Di sini kita lihat SA sama dengan 3 juta ditambah 2.500.000 ditambah 2.500.000 ditambah 3.500.000 ditambah 3 juta dibagi 5. Nah, kenapa ini ditambah-ditambah? Ini tuh minggu 1 ditambah minggu 2 ditambah minggu 3 dan seterusnya dibagi 5. 5-nya itu apa? 5-nya itu jumlah periodenya. Di sini kita menggunakan 5 periode, jadi dibagi 5. Setelah dijumlah, hasilnya yaitu 14.500.000 dibagi 5 sama dengan 2.900.000. Jadi, untuk peramalan menggunakan metode simple average ini, pendapatan bersih yang akan diperoleh oleh kantin Teh Neng pada minggu berikutnya atau pada minggu ke-6 yaitu 2.900.000. Metode exponential smoothing. Di sini rumusnya itu FT plus 1 sama dengan A dikali DT plus dalam kurung 1 min A dikali FT. Nah, untuk FT plus 1-nya itu prediksi pendapatan untuk periode berikutnya, DT-nya pendapatan aktual pada periode T, A-nya konstans smoothing, FT-nya prediksi pendapatan untuk periode sebelumnya. Ini diketahui A-nya itu sama dengan 0,2. Dan di slide berikutnya untuk F1-nya atau
pendapatan di soal atau di hasil wawancara kami untuk pendapatan pada periode pertamanya itu yaitu 3 juta. Lanjut, di sini kita akan menghitung F2, F3, F4, F5, dan F6. Di sini kita menggunakan rumus yang tadi, yang dimana F2 sama dengan A dikali D1 plus 1. Lanjut, di sini kita akan menghitung F2-nya, F3, F4, F5, dan F6. Di sini F2 sama dengan A dikali D1 plus dalam kurung 1 min A dikali F1. A-nya sudah diketahui tadi yaitu 0,2, D1-nya itu adalah pendapatan pada periode pertama yaitu 3 juta ditambah 1 dalam kurung 1 min A-nya itu 0,2 dikali F1. F1-nya itu yang tadi yaitu 3 juta. Kita hitung yaitu hasilnya 600 ditambah 2.400.000. Hasilnya yaitu 3 juta untuk F2-nya. Kita hitung F3-nya, F4, F5 sehingga yang terakhir kita hitung F6-nya. F6-nya yaitu rumusnya tetap sama yaitu AD5, cuman bedanya di sininya aja. Karena kita akan memperhitungkan si F6 ini menggunakan jumlah pendapatan yang didapat dari periode sebelumnya. Misal, kita akan menghitung F6, berarti kita akan menganalisa atau meramalkan untuk pendapatan periode ke-6 ya kan. Nah, kita menggunakan si pendapatan di periode kelimanya atau periode sebelumnya. Plus dalam kurung 1 min A F5. Nah, F5-nya itu yang di atas menggunakan hasil dari peramalan atau perhitungan yang sudah kita hitungkan untuk si F5-nya. Kita masukkan seperti yang pertama tadi dan hasilnya itu 2.964.800. Jadi, untuk peramalan menggunakan metode ini atau metode exponential smoothing ini, pendapatan bersih yang akan diperoleh oleh kantin Teneng pada minggu ke-6 adalah 2.964.800. Regresi linear sederhana yang dimana untuk perhitungan akhirnya itu Y sama dengan A plus BX. Di sini Y-nya itu variabel dependen, X-nya itu variabel independen, A-nya intersip, B-nya koefisien regresi. Nah, untuk menghitung Y sama dengan A plus BX ini kan untuk A dan B-nya belum ketahuan berapa. Jadi kita akan menghitung untuk intersip A dan koefisiennya B terlebih dahulu. Dimana untuk mencari nilai B-nya sendiri itu menggunakan rumus N dalam kurung sigma XY min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 2 min sigma dalam kurung sigma X pangkat 2. Bedanya apa? Bedanya ini pangkat 2-nya di luar, bukan di dalam. Selanjutnya, untuk mencari intersip A, kita bisa menggunakan rumus sigma Y min B dikali sigma X dibagi N. Di sini ada keterangannya. Tadi kan ada dibagi N ya. N-nya itu apa sih? N-nya itu adalah jumlah data. Sigma X total dari nilai X, sigma Y total dari nilai Y, sigma XY total dari nilai yang dikalikan antara X dan Y, sigma X pangkat 2 total dari kuadrat nilai X. Selanjutnya ada cara penyelesaiannya. Yang pertama-tama kita akan menghitung sigma X, sigma Y-nya, sigma XY, sigma X kuadratnya berapa. Di sini ada sigma X. Sigma X-nya itu tadi X-nya adalah periode, di mana berarti periode 1 ditambah periode 2 ditambah periode 3 ditambah periode 4 dan ditambah periode 5. Hasilnya itu 15. Yang kedua ada sigma Y. Sigma Y-nya itu adalah pendapatan bersih yang didapatkan oleh kantin Teneng. Yang dimana untuk periode pertamanya itu pendapatannya yang dihasilkan adalah 3 juta. Nah, di sini kita sederhanakan, jadi kita tulis 3. Terus untuk periode keduanya ada 2.500.000 berarti 2,5. Terus periode ketiganya ada 2.500.000 juga. Periode keempat ada 3.500.000. Periode kelima ada 3 juta. Hasilnya itu 14.500.000. Nah, sekarang kita hitung untuk sigma XY, yang dimana sigma XY ini hasil perkalian dari X dan Y. Contohnya 1 dikali 3 ya berarti 3, kita tulis 3. Terus untuk periode 2 dikali 2.500.000, hasilnya 5 juta, kita tulis 5. Terus sampai seterusnya dikalikan, hasilnya 44,5 atau 44.500.000. Yang keempat ada sigma X pangkat 2. Untuk sigma X pangkat 2 ini yaitu si periode atau si X-nya ini dikalikan atau dikuadratkan. Jadi 1 kali 1 ya 1.
periode kedua dikali 2 hasilnya 4 dan seterusnya sehingga hasilnya yaitu 55. Selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien dari B. Nah, untuk rumusnya sendiri sudah kita sebutkan atau sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Di sini kita penyelesaiannya yang dimana B sama dengan 5 dikali dalam kurung 4, 4,5 min dalam kurung 15 dikali dalam kurung 14,5 dibagi 5 kali dalam kurung 55 min dalam kurung 15 pangkat 2. Nah, kita hitung di mana 5 dikali 44,5 hasilnya 222,5. 15 dikali 14,5 hasilnya 217,5. Dibagi 5 kali 55 yaitu 275 dan 15 pangkat 2 hasilnya 225. Terus kita hitung lagi dan hasilnya itu 5 dibagi 50 yang dimana hasilnya itu 0,1. Lanjut, kita akan mencari nilai intersip A-nya sekarang. Di sini penyelesaiannya A sama dengan 14,5 diambil 0,1. Nah, 0,1-nya itu apa tadi? 0,1-nya itu kan B. Nah, hasil dari B ini karena sudah ketahuan jadi kita tulis di sini 0,1 dikali dalam kurung 15 dibagi 5. 14,5 min 0,1 dikali 15 berapa? 1,5 dibagi 5 hasilnya 13/5 sama dengan 2,6. Nah, dikarenakan nilai B dan nilai A-nya sudah ditemukan atau sudah diketahui, selanjutnya kita akan menghitung persamaan regresi linearnya dengan X sama dengan 6. Nah, kenapa sih X-nya ini 6? Dikarenakan kita akan mencari atau melakukan peramalan pada pendapatan yang akan didapatkan oleh kantin Teneng pada periode ke-6. Jadi X-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya, Y sama dengan 2,6. Nah, 2,6-nya dari A plus 0,1 dari B. Dari hasil nilai B dikali X-nya itu 6. 2,6 ditambah 0,1 kali 6 berapa? Yaitu 0,6. Dijumlahkan hasilnya 3,2. Jadi untuk peramalan menggunakan metode regresi linear sederhana ini, pendapatan bersih yang akan diperoleh oleh kantin Teneng pada minggu ke-6 adalah 3,2 atau apabila dirupiahkan sebesar 3.200.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan atau adanya pengaruh antara jangka waktu atau periode terhadap pendapatan yang akan didapatkan oleh kantin Teneng. Lalu kesimpulan, manajemen keuangan yang baik adalah kunci keberhasilan UMKM seperti kantin Teneng, pengelolaan arus kas yang tepat, pengelolaan biaya operasional, serta pencatatan keuangan yang akurat akan memastikan kelangsungan usaha dan meminimalkan risiko keuangan. Dengan memahami pentingnya laporan keuangan dan akses terhadap modal, Teneng dapat terus berkembang, meningkatkan keuntungan dan membuka peluang ekspansi. Thank you for watching.